Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa detail yang patut kalian cermati. Untuk bagian kedua kita membahas tentang menu keluarga. Di bagian pertama kita sudah membahas beberapa detail yang patut kalian cermati di menu biodata. Bagi kalian yang masih belum nonton, silahkan cek di video yang telah kita upload sebelumnya. Nah, pada bagian menu keluarga ini ada beberapa isian data yang tentu perlu kalian cermati dan harus kalian isi dengan tepat. Karena pengisian data di websitenya KIP Kuliah ini juga menjadi bagian dari indikator seleksi KIP Kuliah yang nanti muaranya adalah hasilnya kalian keterima KIP Kuliah atau tidak di satu kampus yang kalian tuju itu. Di bagian awal menu keluarga ini kalian diminta mengisi NIK kepala keluarga, kemudian juga nomor kartu keluarga. NIK kepala keluarga dan nomor kartu keluarga bisa kalian cek di data kependudukan yang kalian miliki. Jadi bagi teman-teman yang orang tuanya masih lengkap atau masih bersama orang tua, tentu kalian cek NIK kepala keluarga ya, biasanya NIK-nya ayah. Kalau misalnya ayah sudah meninggal tapi masih bersama ibu, ya NIK ibu dan lain sebagainya. Jadi kalian cocokkan di data kependudukan yang dimiliki. Kemudian biasanya yang banyak dipertanyakan adalah tentang upload foto bersama keluarga. Banyak mungkin yang gara-gara ayahnya merantau, kemudian ada saudara yang merantau, yang satu kartu keluarga, itu menyebabkan foto bersama keluarganya itu tidak bisa lengkap. Jadi memang tuntutannya adalah foto bersama keluarga itu harus lengkap. Siapa sih keluarga kalian? Keluarga kalian yang harus masuk foto itu adalah seluruh orang yang berada di kartu keluarga kalian. Jadi kalau kalian masih ikut orang tua kalian dalam satu kakak itu, maka fotonya bersama keluarga kalian sendiri-sendiri. Sedangkan misalnya karena yatim piatu atau karena kondisi broken home, kemudian kartu keluarga kalian ikut kakek nenek, maka foto bersama keluarga ini adalah foto bersama keluarga kakek nenek. Termasuk yang misalnya ikut wali gara-gara yatim piatu, ya berarti foto bersama keluarganya ini adalah foto bersama keluarga wali masing-masing, selengkap-lengkapnya. Jadi tidak boleh kalau ada yang bekerja dan lain sebagainya, tidak ada dispensasi sebenarnya, tidak ada keringanan. Yang diminta di sini adalah foto bersama keluarga selengkap-lengkapnya. Kalau dituntut selengkap-lengkapnya, bagaimana dengan yang orang tuanya misalnya merantau? Jadi alternatif jawabannya seperti ini. Kita sebenarnya sudah mewanti-wanti 1 bulan lalu agar teman-teman mengurus atau sudah memulai menjepret foto bersama keluarga. Karena foto-foto yang biasanya dipakai itu adalah foto terbaru, ya 1 tahun terakhir lah gitu ya, dari tahun 2021 sampai tahun 2022 lah ya. Jadi foto yang dipakai adalah foto terbaru. Kemudian foto itu harus lengkap karena tuntutannya foto yang dipakai adalah foto yang lengkap. Kalau tidak lengkap, untuk mensiasatinya seperti ini. Jadi kalau saat ini misalnya anggota keluarganya 5, 2 merantau dan tidak bisa dipanggil segera pulang, ya upload saja foto bersama 3 anggota keluarga kalian yang ada. Tetapi ketika sewaktu-waktu nanti 2 anggota yang merantau ini sudah pulang, kalian jepret foto lagi, kemudian upload di bagian foto bersama keluarga ini. Jadi nanti misalnya 1 bulan lagi sebelum seleksi KIP Kuliah dimulai, kalian masih bisa edit data keluarga dengan upload
foto terbaru bersama keluarga selengkap-lengkapnya. Intinya format fotonya harus formal karena ini adalah pendaftaran resmi. Jadi jangan pakai foto selfie ya, karena foto selfie itu ya tidak resmi, dan juga bagi tim seleksi nanti ketika melihat foto yang kalian upload adalah foto tidak resmi, tentu konsekuensinya harus kalian tanggung sendiri-sendiri. Fotonya formal disarankan di depan rumah biasanya. Jadi tidak harus backgroundnya berwarna tertentu, tidak harus di studio, tetapi justru disarankan kalian foto bersama keluarga di depan rumah masing-masing. Lalu di samping foto, nanti selanjutnya kalian juga akan diminta mengisi informasi ayah, kemudian informasi ibu. Ini memang agak ruwet juga gitu ya, terkait ayah. Misalnya di sini ada pilihan status ayah masih hidup, wafat, bercerai, kemudian status hubungan, ayah kandung, ayah tiri, dan lain sebagainya, kemudian pendidikan, kemudian pekerjaan, kemudian detail ayah. Yang repot adalah ketika ibu misalnya menikah lagi. Ketika menikah lagi di status hubungan, tentu yang kalian pilih adalah ayah tiri dan menyesuaikan datanya dengan data ayah tiri. Kalau sudah menikah lagi di sini nama ayah tiri, statusnya tentu masih hidup, status hubungan ayah tiri, kemudian pendidikan ayah tiri, pekerjaan ayah tiri, kemudian detail ayah ini nanti saya jelaskan sedikit. Kemudian ke bagian ibu tentu ini kalau meninggal ya ditulis meninggal gitu ya, tidak ada ibu tiri. Kemudian pendidikan ibu, kemudian pekerjaan ibu, kemudian detail ibu. Nah, detail ayah dan detail ibu ini diisi apa aja? Sebenarnya tidak ada format resmi gitu ya. Sebenarnya tidak ada format resmi, tapi kita kasih contohnya ginilah. Ini semacam contoh yang bisa kalian gunakan untuk mengisi detail ayah, detail ibu. Jadi detail ayah, misalnya ayah saya berusia 40 tahun, kita detailkan kan gitu ya. Pekerjaan ayah adalah sebagai petani, adalah sebagai pedagang, misalnya adalah sebagai apa. Ini karena sebagai petani maka didetailkan lahan sawahnya 1 hektar misalnya. Jadwal kerja fleksibel, misalnya sebagai karyawan swasta, jadwal kerjanya shift malam misalnya. Kondisi kesehatan misalnya pernah keluar masuk rumah sakit, pernah punya riwayat gejala apa. Kemudian pekerjaan sampingan apakah ada atau tidak gitu ya. Kalau punya pekerjaan lain-lain ya dilampirkan. Kemudian tanggungannya misalnya saya anak paling tua, saya punya 2 adik. Jadi menjelaskan tanggungan ayah. Yang satu kelas 3 SMP, yang satu kelas 4 SD ini menjelaskan bahwa memang informasi detail ayah ini kalian isikan untuk mendukung bahwa ketika ayah kalian tidak dibantu dengan KIP kuliah, maka kemungkinan besar tidak bisa mengkuliahkan kalian. Termasuk detail ibu ya seperti itu. Jadi di bagian detail ayah, detail ibu kita bicara silahkan mungkin usianya, pekerjaannya, tempat kerjanya, kemudian berapa lama kerjanya, kemudian misal jadwal kerjanya, kondisi kesehatan, kondisi karirnya, jumlah tanggungan, kemudian beban keluarga lainnya. Ini sebagai deskripsi, sebagai contohnya ya, tidak harus kalian sedetail inilah ya. Misalnya kalian sebutkan ayah usianya berapa, pekerjaannya, kemudian kondisi kesehatannya, gitu aja cukup juga tidak apa-apa. Itu pengisian detail ayah, detail ibu. Kemudian terkait dengan intinya pengisian informasi ayah ini sesuai dengan kartu keluarga, tapi pengisian informasi ibu ini sesuai dengan kenyataan ibu kalian. Jadi tidak ada kasus ibu tiri ya dalam informasi ibu di KIP kuliah. Meskipun misalnya kalian ikut ayah bercerai dengan ibu masih hidup, dan ayah menikah lagi, ada ibu tiri, di bagian informasi ibu ini tetap harus diisi dengan informasi ibu kandung. Sedangkan
Untuk informasi ayah ini tergantung dengan data yang di kartu keluarga. Jadi ini perlu saya jelaskan. Kalau misalnya ibu cerai dengan ayah, kemudian ibu menikah lagi dengan ayah tiri, maka di sini yang diisi adalah informasi tentang ayah tiri. Tetapi kalau misalnya ibu tidak menikah lagi, maka informasi ayah di sini adalah informasi ayah yang sudah bercerai, informasi ayah yang diceraikan ibu. Dan ketika misalnya ayah meninggal, ibu tidak menikah lagi, maka informasi ayah di sini adalah informasi ayah yang meninggal. Kalau ayah meninggal, ya berarti tidak bekerja, kemudian detail ayah sudah meninggal. Kalau ibu meninggal, ya berarti detail ibu diisi sudah meninggal. Seperti itu. Kemudian di bagian keluarga ini juga ada bagian tanggungan dan nomor telepon orang tua. Jumlah tanggungan adalah jumlah anggota keluarga di kartu keluarga kalian yang tidak bekerja. Misalnya satu keluarga kalian itu di kartu keluarga totalnya ada 5 orang. Misalnya yang bekerja hanya ayah saja, maka tanggungannya 4 karena yang bekerja 1. 5 dikurangi yang bekerja, 5 dikurangi 1, jadi sama dengan 4. Jadi pengisian informasi jumlah tanggungan seperti itu. Kalau anggotanya 5, yang bekerja ayah dan ibu, maka 5 dikurangi 2, 3. Kalau jumlah anggota keluarganya 5, yang bekerja misalnya ayah, kakak, berarti 5 dikurangi 2, gitu ya. Jumlahnya 3. Kemudian nomor telepon orang tua, kalau orang tua tidak punya nomor telepon, isikan dengan nomor telepon kalian juga tidak apa-apa. Itu informasi detail tentang pengisian bagian keluarga. Biasanya yang ditanyakan adalah informasi tentang jumlah tanggungan orang tua, kemudian informasi detail ibu, detail ayah. Tadi agak bulat juga kita menjelaskan, tetapi yang pasti detail ibu, detail ayah kalau bisa mendukung, informasi yang mendukung bahwa memang orang tua kalian itu kalau tidak dibantu KIP kuliah itu tidak bisa mengkuliahkan kalian. Jadi didetailkan kondisinya seperti apa. Dan kemudian terkait dengan foto bersama keluarga, ini juga sudah tadi saya ulas secara lengkap. Itu saja informasi bagian keluarga yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Setelah ini tentu kita akan membahas bagian menu selanjutnya agar segera lengkap dan kalian bisa mendaftar KIP kuliah dengan panduan yang tepat.